Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Adab Sulukil Murid, masuk di dalam khatimatun, penutup. Akhir dari kitab. Naam. Khatimatun nadhkuru fiha syai'an. Ini bab di dalam menutupnya kitab, yaitu kami menyebutkan di dalam penutup ini sesuatu dari sifat-sifat murid yang shadiq, yang tulus. Qala ba'dul arifin radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim ajma'in. La yakunul muridu muridan. Enggak menjadi seorang murid, ya, seorang murid, tidaklah dia menjadi seorang murid hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Oh, lihat. Sehingga dia dapatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, setiap apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan ada dalam Qur'an. Sehingga tidak letih, tidak bosan dalam baca. Tuh. Jalastu wal Qur'ana, tuh ya. Contoh maf'ul ma'ah tadi. Jalastu wal Qur'ana fama mallani. Aku duduk bersama Al-Qur'an, maka sungguh Qur'an tidak membosankanku. Ya, mana Farid? Lihat. Itu murid. Tapi kalau murid jauh dari Al-Qur'an, ya Rizki, baru disuruh baca Quran. Kalau enggak. Baru disuruh baca Quran. Padahal setiap apa yang ada dari segala harapan kita semua dalam Quran. Maka tidak dikatakan murid. Sehingga dia mendapatkan akan Quran setiap apa yang diinginkan. Ada pada Quran. Wa ya'rifan nuqsan minal mazid. Nah, murid tidak dikatakan murid, melainkan dia mengetahui kekurangan dari penambahan. Mana yang kurang, mana yang bertambah, dia tahu. Dengan sifat dia menjadi berkurang, kalau akhlaknya nggak baik, dia tahu begini-begini bakal kurang tuh. Kedudukannya, dia tahu tuh. Ibadahnya jadi kurang, semangatnya jadi kurang. Nah, dia tahu. Ini murid berarti. Bukan sekedar pakai ijazah doang. Bukan hanya ikutin ujian doang. Murid sesungguhnya yang seperti ini dikatakan Imamul Haddad. Wa istaghni bil maula 'anil 'abid. Merasa cukup kepada Allah ketimbang makhluk-makhluk Allah. Wa yastawi indahu adh-dhahabu was-sa'id. Dan sesuai sejajar, ya, sama sesuai sejajar di sisinya emas dan pasir. Nggak ada bedanya antara emas dan tujuannya bukan untuk cari dunia. Nuntut ilmu karena Allah, nuntut ilmu menghilangkan kebodohan, nuntut ilmu karena menjadi kebanggaannya Rasulullah sebagai pewarisnya baginda Rasulullah. Dari masa nuntut ilmu harus ada niat begitu. Kalau kita nggak ada niat nih, kedepannya bakal jadi ulama su. Na'udzubillah, yang ditakutkan Nabi ketimbang ditakutin oleh Rasulullah. Niat dari sekarang. Ingin begini. Niat yang bagus-bagus. Itu dia. Sama di sisinya antara emas dan apa tadi? Pasir. Nggak ada bedanya. Nggak ada nilainya. Al-murid man hafizul hudud. Murid itu orang yang menjaga batasan-batasan. Nggak diterjang tuh. Udah tahu itu bohong, jangan berbuat bohong, jangan berkata bohong. Udah itu melanggar, jangan dilakuin. Itu berarti udah terjang itu. Berarti nggak menjaga tuh batasan. Waffa bil uhud. Menepati dengan segala janji-janji. Wa radhiya bil mawjud, ridha dengan apa yang ada.
Redho dengan apa yang ada. Dapat begini, ya udah terima. Dapat begini, terima. Tuh murid. Wasabara anil maf'ud. Sabar ketika tidak ada. Nah ini murid ini. Pantas Nabi katakan, man arada an yandura ila utaqaillah falyandur ilal muta'allimin. Siapa orang yang ingin memandang orang-orang yang telah terbebaskan dari api neraka, maka pandanglah para penuntut. Mahal ini murid. Gak sembarangan. Malaikat bentangkan sayapnya buat murid. Makom tinggi. Duh, ada gak kita nih? Sesuai gak kriteria kita ini? Ini disebutkan Imam Al-Haddad. Atau bukan kita sebagai murid? Tuh, kalau murid yang begitu, dan nepati janji, nggak diterjang, segala batasan, ridho dengan segala ada yang ada, sabar ketika tidak Al-muridu man syakara ala na'ma. Murid itu orang yang mensyukuri atas nikmat Allah. Wasabara alal bala. Sabar ketika datangnya musibah. Waradhiya bimurril qada. Dan ridha dengan pahitnya ketetapan Allah. Wahamida rabbahu fi sarra'i wa dharra. Dan memuji Tuhannya ketika dalam keadaan suka. Wa dharra. Dan dalam keadaan duka. Hamidah ya, bukan hamada. Wa akhlasallahu fis sirri wan najwa. Ikhlas kepada Allah fis sirr, baik dalam keadaan sendiri-sendiri, wan najwa, dan dalam keadaan terang. Al-murid man la tastariquhul aghyar. Nah, katanya itu Imam Al-Haddad katakan, murid itu siapa? Orang yang tidak menjadi budak padanya aghyar. Keadaan-keadaan yang keruh. Artinya apa? Ketika dalam keadaan enggak baik sama dia, udah dia nggak ada semangatnya, dia udah jatuh, dia enggak, tapi menghadapi semuanya. Hadapin semuanya. Iyalah. Iya, biqadri tata'anna tanalu mata tamanna. Dengan kadar keletihan yang engkau rasakan, disitulah angan-angan bakal engkau capai. Biar capek. Betul. Nggak jadi budak dia. Budak apa? Udah nurut udah. Jatuh udah. Rendah turun. Nggak bangkit. Nggak begitu murid. Murid tegar. Apapun. Dari derita yang dia pikul, derita yang dihadapi tetap berjalan. Apal Qur'annya terus. Mutunnya terus. Bangun malamnya terus. Belajar terus. Selalu tuh murid sama mutunnya. Apa mutun? Boro-boro. Santri mana megang mutun? Pagi siang. Kalau nggak disuruh nggak dipegang. Mutun terus di mana-mana. Duduk di sana, duduk di sini, jalan sini. Pegang selalu pegang mutun. Ini ada. Cuman disuruh doang. Nggak disuruh nggak dipegang. Apa iya murid begitu? Tuh lihat. Wala tasta'biduhul athar, tidak menjadi jauh padanya hasil-hasil yang baik. Artinya pujian-pujian tidak dia menjadi merasa tertipu. Dengan dibilang nih orang Masya Allah cerdas, nih anak Masya Allah rajin, jadi tertipu girang. Enggak, jadi nggak girang buat dia. Tapi jadi cobaan buat dia itu pujian. Ya. Nanti ikhtibar ujian, faiz pertama misalnya. Nggak jadi yang begitu, dia menjulang. Jadi apa? Jadi lupa diri, enggak. Wala taghlibuhu syahwat. Nah, dan tidak mendominankannya syahwat. Syahwat mau keluar, syahwat mau dusta, pengen mungkin naudzubillah dia mau ngerokok dan sebagainya, enggak terpenuhi padanya itu.
Ditahan tuh semua. Dia bisa kendalikan. Itu murid namanya. Wala tahkum alaihil adat. Tidak menghukumkan atas kebiasaan-kebiasaan. Ya, kebiasaan kalau pagi Ustadz nggak ada. Apa ini? Tidur tuh. Nggak menghukumkan padanya. Tetap. Lagi guru nggak datang. Belajar. Lagi hujan. Murojaah. Aduh, ini kebiasaan kalau begini kan tidur nih. Kebiasaan kalau begini. Enggak. Udah waktu. Munazzam, teratur, jalanin. Hebat ya murid ya? Hebat gak tuh murid? Tuh murid, yang benar ya. Tuh murid, sungguhnya tuh murid kayak begitu. Kalamuhu zikrun wa hikmah. Ucapannya adalah zikir. Ucapannya aja ilmu. Di sini hikmah adalah Setiap yang keluar dari mulutnya ilmu. Tuh murid, begitu. Nggak ngomong kotor, nggak ngomong kasar, nggak ngomong cetus, enggak. Tapi ucapannya, nasihatin temennya. Kenapa di sono sendirian, maghrib? Ya kan? Nasihatnya sama janda. Ayo maghrib. Begitu. Nggak disabet. Boleh? Contoh, yang kibar, contoh yang bawahnya. Ayo masuk, udah maghrib, udah maghrib. Ngapain di situ? Yang belum mandi, omelin. Nggak perlu usah terus. Lihat. Contoh. Wasamtuhu fikrah. Nah, bicaranya zikir dan ilmu, diamnya berpikir. Wa ibrah. Dan renungan. Renungan. Kenapa ini Hamdan udah berapa kali palanya botak, tapi kenapa ini begini? Ya Dan ya? Kenapa nggak pulang nggak mau dibotakin? Nah, dipikirin ada apa ya? Direnungin. Setiap perbuatannya terjadi. Kenapa Ustadz keluarin si Fulan? Ada apa nih di sini? Kenapa begini? Kenapa kok aneh seperti ini terus? Kenapa? Nanya dirinya. Nggak mikirin kekurangan orang lain. Sibukin mikirin kekurangan dirinya. Ya Zulfi? Tuh, kenapa Zulfi gemuk terus? Nggak kurus-kurus. Terus dipikir. Jadi renungan, dia berenung. Diamnya dia renung. Bicara tuh murid. Yasbiq fi'luhu qaulah. Allahu Akbar. Mendahului perbuatannya akan perkataannya. Artinya apa? Banyak berbuat ketimbang berbicara. Oh, murid nggak banyak ngomong, gerak langsung, nggak banyak disuruh, langsung berjalan, nggak banyak disabet, langsung bertindak. Tuh murid. Mahal gak tuh murid ini? Tinggi makom. Pantes warisan para nabi. Beginilah. Dah, wa yusaddiq ilmahu amaluh. Ya. Berapa menit tuh? Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna